Halo guys, welcome to Pantai Pembahasan Santai What's Happening bersama gue Raffi dan Mira. Yeay. Mir. Pantai Pembahasan Santai What's Happening ini apa sih sebenarnya? Program baru lagi kah dari BLTV? Iya baru nih kayaknya. Jadi pantai ini tempatnya kita ngebahas tren, berita, atau peristiwa terkini yang terjadi di Jakarta, Indonesia, ataupun internasional. Dan pastinya kita akan membawakannya dengan santai ala-ala lagi ngobrol di pantai. Ala-ala aja tapi guys, padahal aslinya kita tetap syutingnya di dalam ruangan juga. Next, semoga ke pantai beneran deh. Iya, dan semoga program kita yang sekarang bisa terus konsisten ya, nggak kayak program-program kita yang kemarin. Amin. Oke, kalau gitu langsung aja kita Selancar tuh berita pertama. Topik pertama datang dari film Jumbo, film animasi Indonesia yang menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara. Gila, keren banget gak sih? Keren banget, parah. Terus ini juga jadi booming gak sih animasi pertama yang kayak jadi pada FOMO gitu nontonnya. Iya. Kan bagus gak sih buat mendukung karya anak bangsa gitu. Walaupun bukan film animasi pertama Indonesia, cuman menjadi film animasi yang kayaknya paling laku nggak sih? Karena sebelum-sebelumnya film animasi itu nggak terlalu diperhatiin gitu nggak sih? Betul. Karena kualitasnya juga mungkin yang masih kurang. Tapi kan film Jumbo ini sebagai orang yang udah nonton, gimana Mir menurut lo kualitasnya? Bagus banget ya, menurut gue ini film nggak cuman kayak film aja gitu, tapi bagus, visualnya bagus, gambarnya bagus, terus kayak lembut-lembut, genyol-genyol gitu dia. Jumbonya ya, jadi emang Iya. kayak kelihatan kok film ini tuh dikerjakan dengan sepenuh hati oleh pembuat-pembuatnya, oleh lebih dari 400. Oh ya, Timnya adalah lebih dari 400 orang, jadi banyak banget. gila ya, keren banget ya. Iya, terus ceritanya juga bagus, ada amanat-amanat tersimpannya gitu, jadi kita nggak cuman nonton-nonton doang, kayak filmnya ngajarin buat kita nggak egois, buat tolong-menolong, ya gitu deh. Dan keren juga sama penonton Indonesia yang bisa menerima Jumbo dengan sangat Excited, dengan antusias. sangat antusias banget, karena kan seperti yang kita tahu kecenderungannya tuh orang-orang Indonesia tuh lebih excited sama film horor ya kan. Betul. Horor lagi sampai bosen kan lama-lama. Banget, Makanya dengan fenomena Jumbo ini kita harapkan kedepannya akan lebih banyak lagi film-film animasi karya anak bangsa tentunya. Amin ya. Nah, berita selanjutnya juga ini yang lagi rame nih di timeline kita Apa tuh? adalah gambar-gambar yang ala-ala Studio Ghibli. Oh, yang bikinnya pakai AI nggak Nah, sih? itu. Wah. Bikin gambar ala Studio Ghibli tapi pakai AI. Gimana nih Mir, menurut lo sebagai orang yang lu suka dong pastinya sama Studio Ghibli? Iya, suka banget, parah, menarik nih. Jadi, menurut gue yang sering nontonin video anime dari Ghibli ini kayak bagus banget kan animenya, parah. Iya, Kalian juga banget. setuju, bagus banget. Cuman kalau misalnya segampang itu ya dibikin pakai artificial intelligence, menurut gue kurang sih. Kayak kreatornya sendiri aja kontra kan sama hal itu. Jadi banget. Kreatornya Ghibli, Hayao Miyazaki aja sampai bilang dia utterly disgusted, yang artinya dia tuh bener-bener merasa jijik. Dia jijik mas sama karya-karya AI-mu itu, karena ya gimana ya, maksudnya Ghibli itu kan ya kalian bisa lihat sendiri lah guys, dari gambarnya yang bagus itu, pengerjaannya itu nggak sehari, 2 hari, bisa sampai bertahun-tahun, sedangkan kalian bikin gambar-gambar AI cuman modal kayak ChatGPT, ketik, nggak sampai berapa lama generate udah selesai. Perjuangannya nggak ada gitu. Kalian tuh sama aja seperti nggak menghargai karyanya si Hayao Miyazaki itu. Jadi menurut gua ya wajar aja kalau dia merasa kalau karyanya tuh dieksploitasi sama AI ini. kurang banget gak sih kayaknya, apalagi kalau yang sampai bikin video animasi gitu. Aduh, itu kayak nggak banget sih guys. Maksudnya parah kalian banget boleh sih. pakai AI, bukan berarti kita menolak keberadaan AI. Iya betul. Bukan Tapi berarti kita menolak perkembangan cobalah zaman. untuk menggunakannya di dengan yang cara lain gitu ya guys. Iya. Dengan ya jangan pakai untuk karya seni lah kalau menurut gua gitu. Lanjut ke berita terakhir kita pada hari ini, yaitu adalah katanya ada nih Mir, seorang pemuda lelaki, kita nggak usah sebutin lah namanya siapa, katanya dia kena penyakit kulit karena membeli dan memakai baju thrifting tapi nggak dicuci dulu. Waduh. Sebenarnya kalau misalnya dari itu judulnya aja udah maksudnya Apa ya, bingungin ya. udah wadah, udah yah banget, udah Iya, yah momen waduh. banget ya. Gimana ya itu ngasih tanggapannya? Ya dari nggak dicucinya aja sebenarnya kita udah tahu ya akar permasalahannya dari mana. Betul, Bukan betul. thriftingnya loh, Iya. karena thrifting itu sebenarnya kegiatan yang bagus banget menurut gua. banget, Karena pertama
lebih murah. Baju thrifting itu kan lebih murah, jadi kita bisa berhemat. Kedua juga sangat aman untuk lingkungan karena seperti yang kita tahu, fast fashion menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia. Jadi dengan thrifting sebenarnya itu adalah solusi yang bagus banget. Cuman kalau sampai thrifting kemudian menimbulkan masalah kayak gini, itu tergantung pribadinya nggak sih berarti? Kan kita juga tahu kalau misalnya kita thrifting beli baju bekas gitu ya kan, kita kan nggak tahu ya orang sebelumnya tuh yang make tuh pernah gimana riwayatnya, pernah kena penyakit apa, atau pas kita sampai di tangan kita tuh udah dipegang-pegang orang, udah melewati banyak hal lah. Jadi kan seenggaknya disterilin dulu nggak sih? ya jadi menurut gue ya harus lebih bijak lagi ya dalam belanja thrifting ini, karena seperti yang kita tahu juga banyak juga thrifting di Indonesia itu ya yang sampah fashion dari luar negeri, yang bukan berarti itu udah nggak ada kegunaannya lagi, masih ada, cuman kita harus bisa mengolahnya lebih baik lagi gitu. Harus lebih bijak lagi ya. Lebih bijak lagi kalau thrifting. Jadi semoga cepat sembuh buat masnya yang kena penyakit kulit. Betul. Jangan kapok thrifting. Ingat yang penting dicuci aja ya, jangan karena penyakit kulit ini jadi nggak thrifting lagi. Kayak nggak sabar dia pengen pakai buat cara-cara gitu, saking bagusnya ya bajunya. Oke guys, itu dia 3 berita kita hari ini, dari yang manis-manis sampai yang ngeri-ngeri. Gak kerasa ya kita udah ngobrolin itu semua dan udah selesai sekarang. Iya, padahal pembahasan kita tuh sebenarnya serius, cuman memang kita kemas secara santai. Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian pengen ada berita atau tren atau bahkan curhat yang pengen kita bahas di Pantai Pembahasan Santai What's Happening, kalian bisa langsung komen di bawah. Di kolom komen, kalian bisa langsung komen dan nanti akan kita bahas. Kalau gitu, sampai jumpa di Pantai Pembahasan Santai What's Happening selanjutnya, dan bye-bye!